Apa, aku boleh pergi ke Suangwo dan Meng untuk belajar selama setahun? Mengapa hadiah untuk konferensi alkemis ini begitu besar? Bukankah selalu ada 3 tempat untuk memasuki Menara Danji? Apa yang terjadi kali ini? Perkataan Zhuge Chang menyebabkan keributan lainnya. Semua orang berseru kaget dan sangat terkejut. Zhao Shenkong, Guo Zhen, Fang Lin dan yang lainnya juga terkejut, tetapi lebih banyak dari mereka yang bersemangat. Dengan imbalan yang sebesar itu, mereka pun semakin termotivasi. Fang Lin mulai berpikir dalam benaknya. Belum lagi kuota untuk Menara Danji, lagi pula dia sendiri tidak begitu jelas apa saja yang ada di dalam Menara Danji. Namun nilai dari pil Taiyuan terlalu besar. Bagi Fang Lin sekarang, pil Taiyuan sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan Fang Lin. Fang Lin juga tahu cara memurnikan pil Taiyuan, tetapi dengan kemampuannya saat ini, ia tidak dapat memurnikan pil tingkat 5 tingkat tinggi ini. Hanya setelah dia memasuki alam Tianyuan, atau bahkan mencapai alam Tianyuan tingkat kelima, barulah dia dapat memurnikannya. Menurut pendapat Fang Lin saat ini, Taiyuan Dan adalah yang paling menarik dan jauh lebih baik daripada Menara Danji manapun. Lagi pula, Fang Lin tidak kekurangan wawasan atau warisan dalam alkimia. Yang tidak dimilikinya adalah manfaat nyata seperti ramuan ajaib dan senjata ajaib. Mengenai hadiah pergi ke Liga Suangwo dan untuk belajar lebih lanjut selama 1 tahun, Fang Lin tidak menganggapnya serius, tetapi dia masih memiliki beberapa pemikiran. Negara bagian Suan adalah tempat keluarga Dugu berada. Dugu Nian juga seorang alkemis. Jika Anda pergi ke aliansi alkimia Suangwo, Anda mungkin dapat bertemu Dugu Nian. Namun, Fang Lin segera melupakan ide buruk itu. Tidak mungkin aku akan bertemu dengan jalan kecil itu. Itu wilayahnya. Bagaimana jika jalan kecil ini masih ingat kalau aku pernah menghajarnya dan mencari orang yang akan membalas dendam padaku? Apa yang harus saya lakukan? Memikirkan hal ini, Fang Lin tidak dapat menahan diri untuk tidak merinding dan merasa sedikit bingung. Aku ingin mendapatkan Taiyuan Dan, tetapi aku tidak ingin pergi ke kerajaan Suan. Apa yang harus saya lakukan? Untungnya, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang dipikirkan Fang Lin saat itu, jika tidak, mereka mungkin akan berkumpul dan menghajar Fang Lin. Konferensi alkemis pada dasarnya bertemakan alkimia, tetapi formatnya sangat kaya, menggabungkan 4 acara identifikasi ramuan, apresiasi resep alkimia, pertukaran alkimia, dan kompetisi alkimia. Di antara semuanya, yang paling menarik perhatian tentu saja pertukaran alkimia dan kompetisi alkimia, karena ini adalah acara paling populer di semua konferensi alkemis sebelumnya, dan kompetisi sesungguhnya juga ada di kedua acara ini. Tentu saja, bukan berarti 2 item pertama itu berlebihan. Bagaimanapun, kekuatan seorang alkemis perlu dievaluasi dari banyak aspek. Ramuan dan resep pil merupakan faktor penting dalam mengukur seorang alkemis. Para alkemis dari 3 kerajaan telah lama mempersiapkan konferensi alkemis ini. Kecuali Zhao Shenkong, Guo Zhen dan Su Xiaotong, semua orang tampak sedikit gugup dan khawatir. Namun Fang Lin merupakan pengecualian. Selain Zhao Shenkong dan 2 orang lainnya, dia adalah orang yang paling tenang. Dia bahkan melihat sekelilingnya dengan santai, seolah dia tidak peduli sama sekali. Banyak orang diam-diam menggelengkan kepala melihat penampilan Fang Lin, berpikir bahwa dia pasti terlalu trauma kemarin dan sekarang sudah menyerah pada dirinya sendiri. Tanpa dia sadari bahwa Fang Lin telah melihat banyak badai dan ombak, jadi apa arti kemunduran kecil? Meskipun Fang Lin berjuang dengan masalah ini sepanjang malam tadi malam. Fang Lin, aku sudah pernah berkata sebelumnya bahwa aku harap kamu tidak akan menghalangi kami. Sekarang tampaknya kamu tidak bisa melakukannya. Li Jianlong melirik Fang Lin dan berkata dengan suara rendah sambil tersenyum di wajahnya. Fang Lin mengangkat bibirnya dengan begitu banyak orang jenius sepertimu di sekitarmu, apakah kamu takut kalau aku akan menjadi satu-satunya yang menghalangi kamu? Li Jianlong sedikit mengernyit, dengan tatapan aneh di matanya. Menurut Li Jianlong, ketenangan Fang Lin agak terlalu aneh, bahkan tidak normal. Mungkinkah dia memang ceroboh? Pada saat ini, Su Xiaotong tiba-tiba menepuk bahu Fang Lin dan berkata, tidak apa-apa. Tidak apa-apa jika memiliki sedikit bakat. Ingatan yang baik adalah hal yang paling penting. Semua orang kebingungan, dan Fang Lin tidak bisa berkata apa-apa. Sepertinya memiliki ingatan yang baik tidak ada hubungannya denganmu, Su Xiaotong, kan? Hal pertama yang harus dilakukan tentu saja sesi identifikasi tanaman, yang tidak hanya menjadi hidangan pembuka, tetapi juga titik awal untuk proyek berikutnya. Mengidentifikasi tumbuhan dan herbal sangatlah mudah. Para alkemis di kota Heiding hanya mengambil beberapa bahan obat yang sangat langka dan meminta para alkemis muda dari 3 kerajaan untuk mengidentifikasinya. Proyek ini menguji keterampilan dasar dan penglihatan sang alkemis. Sebagai seorang alkemis, mengidentifikasi herbal adalah hal yang paling mendasar.
Banyak orang menggambarkannya seperti ini seorang alkemis tua menghabiskan seluruh hidupnya di bidang pengobatan dan ruang alkimia. Bahkan dapat dikatakan bahwa waktu yang dihabiskan seorang alkemis untuk mengamati bahan obat lebih lama daripada waktu yang dihabiskannya untuk memurnikan ramuan. Pada saat ini, para alkemis dari 3 kerajaan mengambil tempat duduk mereka. Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu berjalan ke tengah, sambil memegang ramuan obat di tangannya. Saya akan menjadi orang pertama yang memimpin. Siapa di antara kalian yang bisa memberitahu saya nama dan karakteristik benda ini? Orang tua berpakaian abu-abu itu meletakkan benda di tangannya di depan semua orang. Ketika semua orang menoleh, mereka melihat bahwa benda itu tampak seperti buah, tetapi sangat keriput dan berwarna kuning muda, dengan akar kecil tumbuh di kedua sisinya. Siapapun yang tahu, tolong jawab, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, seorang pemuda dari negara Meng berdiri dan berkata, benda ini disebut buah mayat dingin. Buah ini tumbuh di tempat-tempat dengan ki mayat yang sangat dingin. Buah ini mengandung cairan beracun yang dapat meracuni orang. Buah ini tidak dapat digunakan sebagai obat. Setelah dia selesai berbicara, banyak orang bersorak dan mengangguk, dan pemuda dari negeri Meng itu duduk dengan cukup bangga. Pada saat ini, seorang wanita dari negara Yun berdiri dan berkata, sungguh konyol mengatakan bahwa buah mayat dingin tidak dapat digunakan sebagai obat. Apakah kamu tidak tahu bahwa ada sejenis pil pembangkit semangat yang membutuhkan buah mayat dingin sebagai bahan utamanya? Pemuda dari Meng itu tertegun sejenak, lalu segera membalas kamu bicara omong kosong. Wanita desa Yun mencibir, dan wajahnya yang cantik menunjukkan rasa jijik katak di dalam sumur digunakan untuk menggambarkan orang-orang sepertimu. Aku benar-benar tidak mengerti, apakah tidak ada seorang pun yang tersisa di negara Meng? Mengapa mereka membiarkan orang sepertimu keluar dan mempermalukan dirimu sendiri? Begitu kata-kata itu diucapkan, suasana tiba-tiba menjadi panas. Semua orang di negara bagian Meng berdiri, tampak sangat marah. Orang-orang dari negara bagian Yun tidak mau kalah dan menatap tajam ke arah orang-orang dari negara bagian Meng dengan provokatif. Pada saat ini, Chen Mu, yang berdiri tidak jauh, mendengus dingin, dan tekanan tak terlihat memenuhi seluruh tempat. Seketika, orang-orang dari kerajaan Yun dan kerajaan Meng menahan diri, tetapi kedua belah pihak semakin tidak menyukai satu sama lain. Gadis dari negeri Yun itu benar. Meskipun racun mayat dalam buah mayat dingin sangat kuat, racun itu dapat digunakan untuk memurnikan pil penyembuh mayat, jadi tidak ada salahnya jika digunakan sebagai obat, kata lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Hasil ini membuat Meng Guo dan kelompoknya semakin muram. Wajah pemuda itu memerah dan dia tampak sangat malu. Moral rakyat negeri Yun meningkat pesat. Oh, membosankan. Fang Lin menguap dan berkata dengan bosan. Fang Lin menganggapnya sangat membosankan. Menurutnya, trik mengidentifikasi tanaman herbal ini terlalu mudah dan tidak sulit sama sekali. Tentu saja, ini hanya Fang Lin. Dia adalah seorang ahli alkimia di kehidupan sebelumnya. Tumbuhan langka apalagi di dunia ini yang belum pernah dilihatnya. Proses identifikasi herbal ini benar-benar gagal membangkitkan minat Fang Lin. Akan tetapi, ketika yang lain melihat ekspresi Fang Lin yang malas dan lesu, mereka semua mengira bahwa dia sudah menyerah pada dirinya sendiri, mungkin karena dia telah menderita pukulan hebat kemarin. Orang tua berpakaian abu-abu itu menyimpan buah hanshi di tangannya, dan terutama mengambil sejenis tumbuhan, meminta semua orang untuk mengenalinya. Satu demi satu, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang bingung dan semua orang selalu memberikan jawaban yang cepat. Namun, sebagian besar yang menjawab berasal dari negara bagian Yun dan negara bagian Meng. Dari negara Qian, hanya Li Feng dan dua orang lainnya yang menjawab satu kali. Dalam perbandingan ini, kerajaan Qian tampak jauh lebih lemah, sedangkan kerajaan Yun dan kerajaan Meng sepenuhnya menguasai kerajaan Qian dalam hal momentum. Siapapun yang memiliki mata jeli dapat melihat bahwa Qian Guo dan orang-orangnya tidak berbakat, tetapi moral mereka sangat rendah. Ditambah dengan penindasan yang disengaja oleh Yun Guo, Qian Guo dan orang-orangnya merasa sangat dirugikan saat situasi berubah. Meskipun negara Meng dan negara Yun tidak akur, mereka juga gembira melihat negara Qian ditindas oleh negara Yun. Lagi pula, ketiga negara selalu berada dalam hubungan yang kompetitif satu sama lain, dan tidak ada yang namanya dua pihak bergabung untuk berhadapan dengan pihak lainnya. Orang tua Su, aku khawatir orang-orangmu dari negara Qian mungkin tidak dapat tampil dengan baik kali ini. Sambil duduk di sebuah kursi tak jauh dari situ, seorang lelaki tua bernama Yan berkata kepada Pak Tua Su dengan nada menggoda. Tuan Su tampak normal dan berkata dengan tenang, tidakkah menurutmu terlalu dini bagimu untuk mengatakan itu? Orang tua bermarga Yan itu tertawa. Orang tua Su, kamu memang keras kepala. Selain cucumu, siapa lagi dari negaramu Qian yang datang kali ini yang bisa berdiri di atas panggung?
Pak Tua Su melirik ke arah lelaki tua bermargaian itu dan berkata, layak atau tidaknya dia berada di atas panggung, itu bukan hakmu untuk memutuskan. Setelah berkata demikian, Tuan Su pun memejamkan mata dan beristirahat, tidak mau memperhatikan lelaki botak yang menyebalkan itu. Melihat hal itu, lelaki tua bermargaian itu tertawa 2 kali dan tidak berkata apa-apa lagi. Nyonya Gu telah duduk di dekatnya, tampak sangat dingin dan acuh tak acuh terhadap percakapan mereka. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian abu-abu yang berdiri di tengah lapangan mengeluarkan ramuan obat lainnya. Haha, tanaman obat ini tidak biasa. Saya khawatir hanya sedikit dari kalian yang bisa mengenalinya. Sekalipun kalian bisa mengenalinya, kalian tidak bisa menggambarkan karakteristik dan khasiat obatnya. Orang tua berpakaian abu-abu itu berkata sambil tersenyum, dengan ekspresi agak bangga di wajahnya. Mata semua orang langsung tertuju pada tanaman obat itu. Bentuknya seperti batu, sebesar kepalan tangan, dengan permukaan hitam keabu-abuan. Jika dilemparkan ke tanah, 99% orang akan mengira itu adalah batu yang tidak berguna. Apa ini? Banyak orang mengerutkan kening dan tampak bingung, sementara lebih banyak orang tenggelam dalam pikiran mendalam. Bahkan Zhao Shenkong merasa sulit mengenalinya sejenak. Meskipun Zhao Shenkong merupakan tubuh obat langka yang telah disempurnakan 100 kali lipat dan memiliki bakat yang luar biasa, bagaimanapun juga dia tetaplah seorang pemuda, dan pengetahuan serta pengalamannya sangat terbatas. Tapi bukan hanya dia saja, semua orang juga merasakan hal yang sama. Benda ini sungguh aneh dan sama sekali tidak terlihat seperti tanaman obat. Pada saat ini, Su Xiaotong berdiri, dan suaranya yang jernih bergema di telinga semua orang. Benda ini disebut akar Qianchen, yang diubah dari akar pohon murbe berusia 5.000 tahun. Jika Anda menggalinya, Anda dapat melihat bahwa ada inti akar berwarna ungu. Ia memiliki berbagai macam kegunaan, dan sebagian besar digunakan untuk memurnikan ramuan tingkat 4 ke atas. Seluruh tempat menjadi sunyi, segala pasang mata asing tertuju pada Su Xiaotong. Su Xiaotong bersikap tenang dan kalem. Setelah dia selesai berbicara, dia duduk dengan santai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lelaki tua berpakaian abu-abu itu tertegun sejenak, lalu tersenyum pahit dan berkata, cucu perempuan Su tua benar-benar hebat. Dia langsung mengenali bahwa ini adalah Qianchengen. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir sangat terkejut, dan moral kerajaan Qian juga meningkat. Su Xiaotong ini sungguh hebat. Bagaimanapun juga, dia adalah jenius alkimia nomor 1 di negara Qian. Tampaknya Qiangwo tidak seburuk itu kali ini. Senyum langka muncul di wajah Su tua. Jelaslah bahwa penampilan cucunya tidak mengecewakannya. Fang Lin melirik Su Xiaotong dan diam-diam terkejut. Su Xiaotong memiliki ingatan yang sangat buruk untuk apapun kecuali dao alkimia, terutama nama dan wajah orang, yang hampir ia lupa begitu ia melihatnya. Tetapi dia mampu mengingat segalanya tentang dao alkimia dan tidak akan pernah melupakannya. Ini adalah hal yang sangat aneh. Setidaknya menurut pendapat Fang Lin, orang berbakat seperti Su Xiaotong mungkin benar-benar terlahir untuk alkimia. Selanjutnya lelaki tua berpakaian abu-abu itu terus mengeluarkan berbagai tanaman obat. Beberapa langka, beberapa tidak jelas, dan singkatnya, tidak ada satupun di antaranya yang mudah diidentifikasi. Su Xiaotong hampir menjadi satu-satunya orang di kerajaan Qian yang mampu bersaing dengan kerajaan Yun dan kerajaan Meng. Dia bisa menjawab pertanyaan tentang lebih dari separuh bahan obat sekaligus, yang membuat orang menganggukkan kepala berulang kali. Kakak Su, Xiaotong adalah gadis yang sangat berbakat. Pernahkah kau berpikir untuk membiarkannya pergi ke tempat yang lebih baik untuk mempelajari alkimia? Zhuge Chang bertanya pada Su tua. Mendengar ini, wajah Su Lao agak masam. Saya juga berharap dia bisa pergi ke tempat yang lebih baik, dan tidak harus tinggal di negara kecil Qian, tetapi dia tidak mau. Lu Wei cemberut dan berkata, mengapa gadis ini tidak mau melakukannya? Chen Mu dan Zhuge Chang sama-sama meliriknya. Lu Wei tampaknya memikirkan sesuatu dan tetap terdiam. Aduh, kasihan sekali anak itu. Zhuge Chang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Saat beberapa orang tengah berbincang, terjadi perselisihan di lapangan akibat identifikasi suatu tanaman herbal. Di tangan lelaki tua berpakaian abu-abu itu ada benda putih seukuran kepala manusia, yang sekilas tampak seperti bunga. Benda ini adalah bunga giok salju, dan semua karakteristiknya persis sama dengan bunga giok salju. Guo Zhen berkata dengan suara dingin. Zhao Shenkong menggelengkan kepalanya dan tersenyum, benda ini bukan bunga giok salju, melainkan bunga peramal salju. Meskipun namanya hanya berbeda satu huruf, khasiat obatnya sama sekali berbeda. Guo Zhen mencibir apakah Sui Jianhua akan sebesar ini. Zhao Shenkong berkata dengan tenang bunga giok salju juga tidak akan sekecil ini. Banyak orang memandang Guo Zhen dan kemudian Zhao Shenkong, dan mereka semua merasa bahwa apa yang dikatakan keduanya sangat masuk akal. Namun, benda putih ini memang aneh.
Bunga ini tidak besar atau kecil, dan penampilannya sangat mirip dengan bunga giok salju dan bunga salju. Hampir tidak ada perbedaan di antara keduanya. Itulah sebabnya terjadi perselisihan antara Guo Zhen dan Zhao Shenkong. Su Xiaotong sedikit mengernyit. Dia tidak mengatakan apa-apa dan memang tidak tahu apa itu. Orang tua berpakaian abu-abu itu tersenyum di wajahnya, seolah dia senang melihat pertengkaran antara Guo Zhen dan Zhao Shenkong. Apa yang perlu diperdebatkan? Itu hanya sepasang teratai salju dengan dua tangkai. Tepat pada saat itu, suara malas Fang Lin terdengar. Begitu suara Fang Lin terdengar, semua orang menatapnya, dengan ekspresi terkejut dan takjub di wajah semua orang. Tidak seorang pun menyangka bahwa Fang Lin benar-benar akan menjawab, dan sejak awal ia membalikkan jawaban Zhao Shenkong dan Guo Zhen. Namun, ketika lelaki tua berjubah abu-abu itu mendengar tentang teratai salju kembar, sedikit keterkejutan melintas di matanya. Wajah Guo Zhen muram, dan dia menatap Fang Lin dengan dingin. Omong kosong apa? Zhao Shenkong tersenyum tipis. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, wajahnya menunjukkan penghinaan dan rasa jijik terhadap Fang Lin. Apa itu Twin Snow Lotus? Apa yang sedang dia bicarakan? Entahlah, mungkin dia hanya ingin menarik perhatian. Haha, Fang Lin ini benar-benar menarik. Titik. Semua orang membicarakannya, dan mereka semua meremehkan jawaban Fang Lin. Setidaknya menurut pendapat mereka, jawaban Guo Zhen dan Zhao Shenkong lebih masuk akal. Fang Lin, jika kau ingin mempermalukan dirimu sendiri, jangan melibatkan kami semua ke dalamnya. Li Feng berkata sambil mencibir. Fang Lin meliriknya, mendengus, dan tidak peduli untuk memperhatikannya. Orang tua berjubah abu-abu itu akhirnya berbicara. Dia menatap Fang Lin dan bertanya, mengapa kamu mengatakan itu adalah sepasang teratai salju? Fang Lin berdiri dan berkata dengan santai, ada dua teratai salju kembar. Yang lebih besar memiliki 81 kelopak, dan yang lebih kecil memiliki 36 kelopak. Meskipun akar kembar benda ini sudah tidak ada, dapat dilihat dari kerapatan bunganya bahwa ia tumbuh ke arah teratai salju lainnya. Si kembar tumbuh bersama dan saling berdekatan. Selain itu, seharusnya ada inti yang keras di bagian bawah teratai salju ini. Inilah intisari dari teratai salju kembar, dan nilainya 10 kali lebih baik daripada teratai salju ini. Setelah pembicaraan yang begitu panjang dan fasih, semua orang tercengang. Mengapa kedengarannya begitu masuk akal? Apakah Fang Lin berbicara omong kosong? Bagus. Setelah Fang Lin selesai berbicara, lelaki tua berpakaian abu-abu itu langsung bersorak, wajahnya penuh kekaguman dan penghargaan. Mendengar lelaki tua berjubah abu-abu itu bersorak untuk Fang Lin, raut wajah Zhao Shenkong dan Guo Zhen tiba-tiba berubah. Semua orang membelalakkan mata mereka dan menatap Fang Lin dengan tak percaya. Saya tidak pernah menyangka ada orang yang bisa mengatakan bahwa ini adalah sepasang bunga teratai salju. Saya benar-benar terkejut. Anda benar sekali. Ini adalah sepasang bunga teratai salju, kata lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah Guo Zhen dan Zhao Shenkong tiba-tiba berubah jelek, dan mereka duduk di sana dengan ekspresi yang sangat muram. Masyarakat negeri Yun dan Meng yang tadinya sangat gembira, kini semuanya terdiam. Sebaliknya, beberapa orang dari kerajaan Qian menunjukkan kegembiraan. Fang Lin sebenarnya langsung menjawab dengan benar, dan sepenuhnya membantah jawaban Zhao Shenkong dan Guo Zhen. Ini setara dengan apa? Itu sama saja dengan Fang Lin yang tiba-tiba muncul saat Zhao Shenkong dan Guo Zhen sedang dalam kondisi paling berkuasa, lalu menamparkan wajah mereka berdua dengan keras dan kasar. Lagi pula, tamparan ini bukanlah tamparan yang tidak masuk akal, tetapi tamparan yang sangat wajar, yang membuat Guo Zhen dan Zhao Shenkong mustahil untuk menghindarinya. Tapi kenapa? Mengapa Fang Lin bisa langsung menjawab? Senior, apakah ini benar-benar sepasang teratai salju? Zhao Shenkong bertanya sambil mengerutkan kening, sedikit tidak yakin. Lelaki tua berpakaian abu-abu itu mengangguk dan berkata, ini memang sepasang teratai salju. Ada dua bunga, satu besar dan satu kecil. Aku sengaja mengambil yang besar saja untuk mengujimu. Ketika Zhao Shenkong mendengar ini, meskipun dia sangat pandai mengolah qi-nya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan bibirnya, dan duduk dengan ekspresi muram. Baiklah, ramuan berikutnya juga merupakan ramuan terakhir yang perlu kalian identifikasi. Namun, saya perkirakan tidak seorang pun di antara kalian yang dapat mengidentifikasinya. Kata lelaki tua berpakaian abu-abu itu seraya mengeluarkan sesuatu dari tas 9 istana. Namun, ketika semua orang melihat benda itu, ekspresi mereka sangatlah menakjubkan. Ahem, senior, mungkin kamu salah mengambil barang. Seseorang mengingatkan dengan suara rendah. Orang tua berpakaian abu-abu itu tertegun sejenak, mendongak, wajahnya tiba-tiba memerah, dan dia segera menyingsingkan celananya. Hahaha, tawa menggelegar tiba-tiba terdengar di tempat kejadian.
Orang tua ini mempermalukan dirinya sendiri di hadapanku lagi. Zhuge Chang berkata dengan marah. Orang tua berpakaian abu-abu itu berpura-pura tenang, batuk 2 kali, lalu mengeluarkan benda lain. Pada saat ini, tidak ada yang tertawa lagi, dan perhatian semua orang terfokus pada tanaman obat. Bentuk benda ini seperti jamur biasa, sangat biasa, tidak ada ciri khusus apapun. Ketika semua orang melihatnya pada pandangan pertama, mereka semua mengerutkan kening, tidak tahu apa itu. Bahkan Guo Zhen dan Zhao Shenkong menyipitkan mata mereka, mencoba dengan hati-hati mengidentifikasi apa itu. Su Xiaotong memandanginya lama lalu berbisik, bukankah ini hanya jamur biasa? Bukan hanya dia, tetapi juga Li Jianlong, Li Feng dan beberapa orang lain dari kerajaan Qian tidak dapat dikenali. Situasinya sama di negeri Yun dan negeri Meng. Untuk sesaat, semua orang duduk di sana berpikir keras, dan tidak ada seorang pun yang dapat menjawab. Haha, orang tua ini benar-benar mengeluarkan benda ini. Saya khawatir tidak ada yang bisa menjawabnya sekarang. Zhuge Chang berkata sambil tersenyum tidak jauh dari sana. Ini sungguh terlalu sulit. Chen Mu mengangguk. Pak Tua Su, lelaki tua bermarga Yan, dan perempuan tua Gu semuanya merasa sangat tidak puas. Butuh beberapa waktu bagi mereka untuk mengetahui jamur apa itu. Sungguh terlalu sulit bagi sekelompok anak muda untuk mengidentifikasinya. Untuk waktu yang lama, tak seorang pun berbicara. Bukannya saya tidak mau menjawab, tetapi saya sungguh yakin ini jelas jamur biasa. Haruskah saya minta mereka mengatakan saja bahwa itu jamur? Orang tua berpakaian abu-abu itu tampak gembira dan tampak sangat senang telah membuat bingung para jenius ini. Dia memandang sekelilingnya dan tiba-tiba menyadari ada seorang laki-laki di negara Qian dengan ekspresi yang sangat santai dan tenang. Orang ini adalah orang yang baru saja menyebutkan teratai salju kembar, Fang Lin. Semua orang tenggelam dalam pikirannya, kecuali dia yang tampak tidak pada tempatnya dan sangat berbeda. Orang tua berpakaian abu-abu itu marah dan bertanya, apakah kamu tahu sesuatu? Pada saat itu, lelaki tua berpakaian abu-abu itu menunjuk ke arah Fang Lin dan bertanya dengan kasar, hei, sepertinya kau tahu apa ini. Datang dan ceritakan semuanya kepada kami. Fang Lin tertegun sejenak, mengapa dia memilihku? Yang lainnya juga memandang Fang Lin. Ada yang menunjukkan ekspresi menggoda, menunggu untuk menyaksikan pertunjukan, sedangkan yang lain samar-samar penuh harap. Lagi pula, Fang Lin baru saja menjawab pertanyaan sepasang teratai salju, jadi mungkin dia bisa menjawabnya kali ini juga. Zhao Shenkong menunjukkan ekspresi jijik. Dia sama sekali tidak percaya Fang Lin dapat menjawabnya. Guo Zhen memiliki ekspresi dingin di wajahnya dan juga tidak mempercayainya. Su Xiaotong, di sisi lain, memiliki ekspresi terkejut dan antisipasi di wajahnya. Fang Lin berdiri dengan sangat enggan senior, pertanyaanmu terlalu sederhana, bisakah kamu mengubahnya ke pertanyaan yang lebih sulit? Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh hadirin terdiam, lalu terjadi keributan. Apakah anak ini gila? Terlalu sombong. Jika anak ini tidak bisa menjawab, dia mungkin akan diusir. Perkataan Fang Lin langsung membuat suasana yang awalnya membosankan menjadi meledak. Bahkan beberapa orang yang mengagumi Fang Lin sebelumnya merasa bahwa kata-kata Fang Lin terlalu berlebihan. Haha, Pak Tua Su, kalian orang-orang dari negeri Qian tidak punya banyak kemampuan, tapi mulut kalian besar. Kata lelaki tua bermarga Yan itu sambil mencibir. Nenek Gu berkata dengan dingin, jika ada orang yang berani mengucapkan kata-kata sesumbar seperti itu di negara Kumeng, aku akan menjadi orang pertama yang memotongnya hidup-hidup. Su Lao mendengus karena dia berani berkata begitu, dia pasti punya alasan. Akan tetapi setelah berkata demikian, Pak Tua Su bergumam dalam hatinya, apakah kau pikir kau akan mati jika terus bersikap rendah hati? Tidak apa-apa kalau dia tidak bicara, tetapi begitu dia bicara dia tampak seperti akan masuk surga. Titik. Hahaha, anak ini menarik sekali. Aku suka padanya. Pak Tua Su, biarkan dia menjadi muridku. Lu Wei berkata sambil tersenyum, matanya berbinar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat menarik. Su Tua menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku tidak bisa membuat keputusan. Jika kamu benar-benar ingin menjadikannya muridmu, pergilah dan bicaralah padanya sendiri. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian abu-abu itu kesal dengan kata-kata Fang Lin, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Baiklah, aku belum pernah melihat anak laki-laki sesombong dirimu. Jika kau tidak bisa menjawab hari ini, aku akan mengusirmu dari kota Heiding. Kata lelaki tua berpakaian abu-abu itu dengan wajah marah. Sekarang, banyak orang menunggu untuk melihat Fang Lin mempermalukan dirinya sendiri. Jika Fang Lin benar-benar diusir dari kota Heiding, reputasinya sendiri dan liga dan kerajaan Qian akan hilang sepenuhnya. Lagi pula,
Sungguh menggelikan jika seseorang yang tidak pernah berpartisipasi dalam konferensi alkemis diusir dari kota Heiding karena benda pertama yang menjadi identifikasi tanaman. Fang Lin melengkungkan bibirnya, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Bagaimana jika aku bisa mengatakannya? Orang tua berpakaian abu-abu itu mencibir. Jika kamu bisa mengatakan yang sebenarnya, aku akan meminta maaf kepadamu di depan umum. Fang Lin mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu meminta maaf, berikan saja aku obat kuno berusia 1000 tahun. Orang tua berpakaian abu-abu itu hampir muntah darah. Kamu gila, nak, dan begitu saja memberimu obat kuno berusia 1000 tahun. Apakah Anda mengira obat berusia 1000 tahun itu adalah kubis? Berikan saja padaku saat kau menyuruhnya. Tunggu sampai kamu memberikan jawabanmu, kata lelaki tua berpakaian abu-abu itu sambil mendengus. Fang Lin menunjuk benda yang menyerupai jamur itu dan berkata, benda ini disebut Tai Sui. Apa? Ekspresi semua orang berubah warna, dan lelaki tua berpakaian abu-abu itu juga tercengang. Orang tua berpakaian abu-abu itu menatap Fang Lin dengan tak percaya, seolah-olah ia tengah menatap monster. Bagaimana kamu tahu itu Tai Sui? Pria tua berpakaian abu-abu itu bertanya dengan marah. Fang Lin tersenyum tipis. Tai Sui, kalian semua mungkin pernah mendengarnya. Benda ini tidak menyenangkan. Saat tumbuh, ia akan menyerap semua vitalitas dalam radius 100 mil, menyebabkan 100 mil tandus. Namun, Tai Sui ini sangat berbeda. Ia tercabut saat masih dalam bentuk embrio dan tidak dapat terus tumbuh. Jadi lebih tepatnya, ini adalah bibit Tai Sui. Apa? Ternyata ini adalah bibit Tai Sui yang masih muda. Banyak orang yang terkejut, tetapi lebih banyak lagi yang setengah percaya dan setengah ragu. Tidak mengherankan jika banyak di antara mereka yang tidak mempercayainya. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Fang Lin terlalu misterius. Mungkinkah benda seperti jamur ini adalah Tai Sui yang sangat menyeramkan dalam rumor? Guo Zhen dan Zhao Shenkong tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan ekspresi pencerahan tiba-tiba muncul di wajah mereka. Ketika mereka melihat Fang Lin lagi, ada sesuatu yang aneh di mata mereka. Ya, Anda benar, ini memang bibit Tai Sui. Orang tua berpakaian abu-abu itu tersenyum pahit, merasa sangat frustrasi. Awalnya dia ingin menggunakan bibit Tai Sui ini untuk membuat semua orang bingung, lalu menjelaskannya kepada mereka dengan ekspresi misterius di wajahnya, dan kemudian anak-anak muda ini akan menatapnya dengan ekspresi bingung. Sayang, fantasi indah itu dirusak dengan kejam oleh Fang Lin. Itu benar-benar bibit Tai Sui. Fang Lin sebenarnya benar. Mungkinkah Fang Lin adalah master tersembunyi? Semua orang terkejut. Sungguh menakjubkan bahwa sesuatu yang aneh seperti bibit Tai Sui dapat diidentifikasi. Bahkan seorang jenius seperti Zhao Shenkong tidak dapat mengenalinya, tetapi Fang Lin mengenalinya. Apa yang ditunjukkan ini? Setidaknya dalam hal mengenali tanaman dan pohon, saya khawatir tidak ada seorang pun di antara generasi muda yang hadir dapat dibandingkan dengannya. Sayangnya, anak ini tidak tahu bagaimana cara bersikap rendah hati. Si tua Su sengaja mengucapkan hal ini dengan ekspresi sombong di wajahnya. Orang tua bermarga Yan dan Nyonya Gu di sampingnya begitu marah hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Mereka hanya mengejek Pak Tua Su, namun dalam sekejap mata, mereka ditampar keras di wajah. Apa yang bisa dibanggakan? Hanya saja saya tahu lebih banyak jenis tanaman herbal, kata lelaki tua bermarga Yan itu dengan nada meremehkan. Zhuge Chang dan dua orang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Penampilan Fang Lin memang agak mengejutkan, tetapi itu hanya dalam hal tanaman dan pepohonan. Tepat saat lelaki tua berjubah abu-abu itu hendak pergi, Fang Lin tiba-tiba berkata dengan malu-malu, "Senior, di mana obatku yang berusia 1000 tahun?" Orang tua berpakaian abu-abu itu langsung bingung. Mengapa aku berjanji memberimu obat berusia 1000 tahun itu? Bukankah kau agak tak tahu malu, nak? Yang lainnya juga memandang Fang Lin dengan aneh. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang secara langsung meminta obat berusia 1000 tahun itu. Aku tidak berjanji memberimu obat berusia 1000 tahun, jadi jangan bicara omong kosong. Kata lelaki tua berpakaian abu-abu itu tanpa bisa berkata apa-apa. Fang Lin mendengar ini dan menunjukkan ekspresi penyesalan. Jika memang begitu, maka aku tidak akan memaksamu. Lagi pula, aku junior, jadi aku seharusnya lebih toleran padamu. Setelah mengatakan itu, dia duduk. Orang tua berpakaian abu-abu itu tampak sangat tidak senang, dan merasa seperti ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Pada saat itu juga lelaki tua berpakaian abu-abu itu langsung pergi. Dia menatap Fang Lin lagi dan merasa jijik. Meski lelaki tua berpakaian abu-abu itu telah tiada, penampilan Fang Lin dalam mengidentifikasi tanaman dan pohon meninggalkan kesan mendalam pada banyak orang yang hadir. Meskipun Fang Lin hanya menjawab 2 kali, kedua kali ini sangat penting dan juga merupakan 2 jawaban yang paling berharga. Lagi pula, ini adalah 2 pertanyaan sulit yang bahkan Zhao Shenkong,
Guo Zhen dan Su Xiaotong tidak dapat menjawabnya, tetapi Fang Lin menjawabnya dengan mudah hanya dalam beberapa kata. Semua orang takut dibandingkan. Dibandingkan dengan kinerja Zhao Shenkong dan dua lainnya, Fang Lin tidak diragukan lagi jauh lebih baik dalam aspek ini. Jika konferensi alkemis ini hanya memiliki satu segmen ini, Fang Lin sudah dianggap sebagai orang paling luar biasa. Setelah identifikasi tanaman herbal dan pohon selesai, langkah selanjutnya adalah menghargai resep ramuan alami. Dibandingkan dengan ramuan dan pohon, tingkat kesulitan resep ramuan lebih merupakan ujian keterampilan dan pengalaman sang alkemis. Semuanya, saya rasa kalian semua mengerti betapa pentingnya resep pil bagi seorang alkemis. Setiap resep merupakan perwujudan kebijaksanaan dan kerja keras para pendahulu alkemis. Hari ini kita tidak berani membahas resep yang ditinggalkan oleh para leluhur kita, tetapi hanya memberikan apresiasi sederhana. Seorang pria parubaya dengan wajah damai berjalan keluar dan berkata kepada semua orang sambil tersenyum. Setelah mengatakan ini, dia mengeluarkan botol giok dan meletakkannya di atas meja di depannya. Pria parubaya itu mengeluarkan pil abu-abu dari botol giok dan berkata kepada semua orang, "Pertama, mari kita makan hidangan pembuka. Kalian bisa maju untuk mengamati pil ini, lalu tuliskan resep untuk memurnikan pil ini. Mari kita lihat siapa yang bisa menulis resep paling lengkap." Setelah berkata demikian, lelaki parubaya itu memberi isyarat kepada semua orang untuk maju ke depan. Zhao Shenkong adalah orang pertama yang berdiri dan berjalan mendekat. Dia tidak terburu-buru meminum pil itu, melainkan memberi hormat kepada pria parubaya itu terlebih dahulu. Kemudian, Zhao Shenkong mulai memeriksa pil abu-abu. Tak lama kemudian, raut wajah Zhao Shenkong tampak serius, lalu ia meletakkan pilnya dan berjalan kembali dengan percaya diri. Guo Zhen berdiri tanpa ekspresi, berjalan mendekat, mengambil pil itu dan melihatnya, lalu meletakkannya di depan hidungnya dan menciumnya. Satu demi satu orang maju untuk memeriksa pil abu-abu itu. Beberapa orang menghabiskan lebih banyak waktu daripada yang lainnya. Beberapa orang, seperti Zhao Shenkong dan Guo Zhen, menghabiskan lebih sedikit waktu, sementara beberapa orang menghabiskan lebih banyak waktu untuk memeriksa pil. Su Xiaotong melangkah maju, menyentuh pil di tangannya, lalu meletakkannya. Dia tidak melakukan apapun lagi dan itu memakan waktu paling singkat. Hal ini sebenarnya mengejutkan banyak orang secara diam-diam. Makin lama waktu yang dihabiskan untuk mengamati ramuan tersebut, makin akurat penilaian yang dapat dibuat. Su Xiaotong baru saja menyentuh pil itu. Berapa banyak informasi tentang pil yang bisa dia dapatkan. Namun, tidak seorang pun mengira bahwa Su Xiaotong sombong. Sebaliknya, mereka merasa wajar jika seorang jenius seperti dia berbeda dari orang lain. Ada orang lain yang juga sangat menarik perhatian. Itu Fang Lin. Fang Lin berjalan ke depan, melihat pil abu-abu itu, hidungnya bergerak sedikit, lalu dia kembali. Adegan ini membuat lelaki parubaya itu sedikit mengernyit, dan yang lainnya juga sangat terkejut dan tercengang. Tepat saat Fang Lin hendak kembali, pria parubaya itu tak dapat menahan diri untuk bertanya, "Tidakkah kau ingin melihat lebih dekat?" Fang Lin mengepalkan tangannya sedikit, "Sudah cukup." Setelah berkata demikian, dia langsung kembali menemui orang-orang di negeri Qian. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya sedikit. Menurut pendapatnya, Fang Lin bahkan tidak menyentuh pil itu. Dia hanya melihatnya saja. Apa yang bisa dia lihat? Aku pernah lihat orang yang sombong, tapi belum pernah kulihat orang yang sombong seperti dia. Pria parubaya itu memiliki kesan pertama yang sangat buruk terhadap Fang Lin. Pendapatnya yang paling intuitif adalah bahwa Fang Lin terlalu sombong. Bagaimana Anda bisa mengetahui bahan paling dasar dari sebuah pil jika Anda bahkan tidak menyentuhnya? Bahkan bagi seorang alkemis berpengalaman, akan sulit untuk melihat segala sesuatu tentang pil hanya dengan sepasang mata. Berapa umurmu, Fang Lin? Sungguh sulit untuk menerima bahwa dia begitu sombong padahal usianya belum 20 tahun. Pak Tua Su, Fang Lin tidak terlalu tua, tetapi dia sangat sombong. Bahkan aku tidak bisa mengetahui bahan-bahan pil itu hanya dengan melihatnya. Kata lelaki tua bermargaian itu sambil bercanda. Su Lao menunjukkan ekspresi meremehkan itu karena kamu, Yan Guangtou, tidak bisa melakukannya. Hanya karena kamu tidak bisa melakukannya, bukan berarti orang lain tidak bisa melakukannya. Orang tua bermargaian itu sangat marah jika Fang Lin mempermalukan dirinya sendiri. Kamu, orang tua Su, tidak akan sanggup berkata seperti itu lagi. Ibu Gu berkata dengan dingin, betapapun sombongnya Fang Lin, dia tidak dapat dibandingkan dengan Zhao Shenkong dari negara Yunmu. Meskipun anak ini memiliki bakat, pohon yang berdiri tegak di hutan akan hancur oleh angin. Berhati-hatilah agar tidak terlalu menyilaukan dan mati muda. Perkataan itu membuat raut wajah lelaki tua bermargaian itu semakin jelek, dia pun melotot tajam ke arah Nyonya Gu. Jika kau berani berbuat apa-apa, aku akan membasmi semua orang di negara Mengmu dan mengubur mereka bersamamu.
Kata lelaki tua bermarga Yan itu dengan ekspresi yang sangat tidak ramah. Nyonya Gu mencibir dan tidak mengatakan apapun, tetapi suasana di antara mereka berdua agak hikmat. Pada saat ini, para alkemis dari 3 kerajaan mulai menuliskan resep untuk ramuan ajaib, tetapi tak seorang pun diizinkan untuk berkomunikasi dengan orang lain, mereka juga tidak dapat melihat resep orang lain. Mereka hanya bisa menulis sendiri. Setengah jam kemudian, semua orang telah selesai menulis dan menyerahkannya kepada pria paruh baya itu. Tunggu, Fang Lin merupakan orang terakhir yang menyerahkan. Pria parubaya itu menatap Fang Lin dengan sedikit ketidakpuasan, tetapi ketika dia melihat apa yang diserahkan Fang Lin, dia tercengang. Yang lain hanya memiliki selembar kertas, dan beberapa bahkan tidak mengisi 1 lembar kertas pun, tetapi Fang Lin menulis 3 lembar kertas besar dengan sangat lancar. Pria parubaya itu sedikit terkejut dan bertanya, "Kamu menulis 3?" Fang Lin mengangguk dan berkata dengan serius, "Apakah kamu tidak akan menulis resep pil?" Pria parubaya itu sedikit tercengang, "Tapi mengapa kamu menulis 3? Fang Lin mengedipkan matanya, "Tidak bisakah aku menulis 3? Pria parubaya itu terdiam dan mengangguk. 3 sudah cukup. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda tulis setelah menulis 3. Pada saat itu, pria parubaya itu mengambil resep tersebut dan segera membacanya bersama 2 diaken aliansi alkimia lainnya. Selama proses ini, para alkemis di sekitar berdiskusi tentang resep mana yang akan menjadi yang paling lengkap. Tentu saja, kebanyakan orang berpikir bahwa Zhao Shenkong, Guo Zhen dan Su Xiaotong harus menulis yang paling lengkap. Fang Lin, saya lihat kamu menulis 3 bagian. Apa yang kamu tulis? Li Jianlong, yang duduk di sebelahnya, bertanya pada Fang Lin. Mendengar ini, yang lainnya berbalik dan menatap Fang Lin dengan heran. Fang Lin menyentuh hidungnya dan berkata, "Mengapa kamu menatapku? Apakah aneh menulis 3? Li Jianlong tersenyum dan berkata, "Itu hanya pil pencegah api. Aku bisa menuliskan resepnya di setengah lembar kertas. Mengapa aku perlu 3 lembar?" Fang Lin melengkungkan bibirnya. "Aku senang, apa urusanmu?" Li Jianlong terkekeh, dan semua orang tampak aneh. Pada saat ini, pria parubaya itu menatap 3 lembar kertas milik Fang Lin dengan ekspresi terkejut di matanya. "Ada apa?" Melihat hal itu, 2 orang lainnya pun ikut datang. Pria parubaya itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi menyerahkan 3 lembar kertas kepada mereka untuk dilihat. Melihat ini, keduanya tercengang. Bagaimana ini mungkin? Keduanya berbicara hampir bersamaan, saling memandang, dan melihat kengerian di mata masing-masing. Pria parubaya itu tersenyum pahit. "Saya juga berpikir itu tidak mungkin, tetapi itu memang benar." Keduanya terdiam cukup lama, lalu salah satu dari mereka berkata, "Kita harus membiarkan Tuan Kota Zuge dan anak buahnya pergi melihatnya." "Ya," orang lain menimpali. Pada saat itu, pria parubaya itu mengangguk dan pergi ke Zuge Chang sambil membawa 3 lembar kertas. Setelah Zuge Chang melihat resep itu, dia juga terkejut. Kemudian dia diam-diam meminta Chen Mu dan Lu Wei di sampingnya untuk melihatnya. Setelah Lu Wei melihatnya, dia langsung berteriak, "Orang tua Su, Fang Lin dari negara Qianmu luar biasa." Tuan Su tampak bingung. Apa yang sedang terjadi? Kok bisa jadi masalah besar? Zuge Chang tersenyum dan berkata, "Kalian bertiga kemarilah dan lihatlah." Pak Tua Su, Pak Tua bermarga Yan, dan Nyonya Gu semuanya berkumpul, dan Zuge Chang menyerahkan 3 lembar kertas kepada mereka. Sesaat kemudian, ekspresi terkejut dan tersenyum muncul di wajah Pak Tua Su, sedangkan Pak Tua Yan dan Nyonya Gu tampak terkejut. "Pasti ada yang salah di sini," raung lelaki tua bermarga Yan. "Pasti ada yang salah di sini." Orang tua bermarga Yan itu meraung, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Bukan hanya dia, bahkan si tua Su pun merasa hal itu agak aneh. "Apa masalahnya? Semua ini ditulis oleh Fang Lin sendiri. Bisakah kamu menemukan masalahnya?" Si tua Su melirik ke arah lelaki tua bermarga Yan dan berkata dengan nada meremehkan. Orang tua bermarga Yan itu sangat marah. Dia mengambil ketiga lembar kertas itu dan membacanya dengan cermat dari awal sampai akhir. Wajahnya menjadi lebih gelap semakin banyak dia membaca. Pada akhirnya, lelaki tua bermarga Yan itu tidak menemukan masalah sama sekali, dan dia sangat marah hingga ingin merobek ketiga lembar kertas itu. Nyonya Gu juga memiliki wajah muram. Kejutan yang ditimbulkan oleh 3 lembar kertas ini terlalu besar dan benar-benar di luar akal sehat. Karena tidak ada masalah, mari kita umumkan hasilnya. Zuge Chang menyerahkan 3 lembar kertas kepada pria parubaya itu dan berkata kepadanya. Pria parubaya itu mengangguk, lalu pergi dengan 3 lembar kertas di tangannya yang gemetar. Titik titik titik. Titik titik titik. Su tua menyenandungkan sebuah lagu yang tidak dikenalnya dan duduk dengan santai, wajahnya hampir dipenuhi senyum. Dibandingkan dengannya, lelaki tua bermarga Yan dan Nyonya Gu sama-sama memiliki ekspresi muram. Jika Anda tidak tahu lebih baik, Anda akan mengira bahwa mereka berutang banyak uang.
Pada saat ini, orang-orang berkumpul di alun-alun dan para alkemis berbakat dari 3 kerajaan sudah mulai sedikit tidak sabar. Mereka sudah lama mengawasi, mengapa belum ada hasil. Tak lama kemudian, saat lelaki parubaya itu kembali, mata semua orang tertuju padanya. Banyak orang ingin tahu resep siapa yang paling lengkap dan terbaik. Pria parubaya itu meletakkan resep pil di depannya, melihat sekeliling, dan menatap Fang Lin sejenak. Fang Lin masih tampak malas, seolah-olah tidak ada hubungannya dengan dia. Matanya pun menyipit, dan dia bisa tertidur kapan saja. Perilakunya membuat beberapa orang dari kerajaan Qian memutar mata mereka padanya lagi. Bagaimanapun juga, Anda adalah salah satu perwakilan Liga dan kerajaan Qian kami. Bisakah Anda memperhatikan gambar Anda? Semua orang lain sopan, tapi kamu di sini duduk membungkuk, tampak setengah tertidur dan setengah terjaga. Pria parubaya itu menjadi tenang dan pulih dari keterkejutan awalnya. Dia menatap semua orang dan berkata dengan keras, kami telah membaca resep Anda satu persatu, dan bahkan memberikannya kepada penguasa kota untuk dibaca secara langsung, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang keasliannya. Bahkan jika Anda tidak mempercayainya, Anda harus percaya kepada penguasa kota Zuge. Banyak orang mengangguk diam-diam pada pernyataan ini. Jika hanya pria parubaya dan 2 diaken Liga dan yang meninjaunya, mungkin akan ada kesalahan. Tetapi setelah Zuge Chang memeriksanya, hasil akhirnya meyakinkan apapun yang terjadi. Bagaimanapun, Zuge Chang merupakan tokoh terkenal di 3 kerajaan, dan siapapun yang menyebut namanya akan merasa kagum padanya. Cepat katakan padaku, kami semua menunggu. Benar sekali, kami percaya pada Tuan Kota Zuge. Resep siapa yang paling sempurna? Banyak orang mulai berteriak, tetapi sebagian besar tetap diam. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, pertama-tama, izinkan saya mengumumkan bahwa pil yang saya minta Anda identifikasi disebut pil penekan api. Anda semua telah mengidentifikasinya dengan benar, tetapi hanya 16 orang yang berhasil menyempurnakan resepnya hingga 80%. Pada saat itu, pria parubaya itu memanggil nama ke-16 orang itu. Di antara mereka, ada 7 orang dari negara bagian Yun, 5 orang dari negara bagian Meng, dan hanya 4 orang dari negara bagian Qian. Ini menciptakan kontras yang tajam, dan jelas bahwa kekuatan kolektif 10 orang dari kerajaan Yun lebih kuat daripada kekuatan kerajaan Meng dan kerajaan Qian. Namun, tak seorang pun menaruh perhatian pada ke-16 orang ini, karena hanya merekalah yang menyempurnakan formula pil hingga 80%. Ada 4 orang yang menyempurnakan resepnya hingga 90%. Pria parubaya itu berkata cepat dan menyebutkan 4 nama. Di antara ke-4 orang ini, memang ada Zhao Senkong, Guo Zhen dan Su Xiaotong, dan satu lagi juga seorang jenius dari negeri Yun. Pada saat ini, semua orang gempar, dan semua mata tertuju pada 2 orang dari Yun Guo. Zhao Senkong, khususnya, menjadi pusat perhatian semua orang. Meskipun dia juga salah satu di antara ke-4-nya, tampaknya kecerdasannya lebih memukau dibandingkan yang lain. Haha, kamu menulis 3 halaman penuh, tapi sayangnya tidak ada gunanya. Li Jianlong melirik Fang Lin dan berkata sambil tersenyum, dengan sarkasme yang jelas dalam kata-katanya. Fang Lin tersenyum tipis jika tidak berguna, ya tidak berguna. Tidak bisakah aku menulisnya untuk bersenang-senang? Li Jianlong tidak berkata apa-apa lagi, namun suasana hatinya masih baik. Kesempurnaan formula pilnya lebih dari 80%, yang juga termasuk di antara ke-16 orang tersebut. Tidak seperti Fang Lin, yang menulis 3 halaman penuh tetapi karyanya bahkan tidak selesai 80%, ini sungguh konyol. Yang lainnya juga memandang Fang Lin, ada yang memandang dengan acuh tak acuh, ada yang memandang dengan jijik, dan ada pula yang menghela nafas diam-diam. Dibandingkan dengan sesi sebelumnya dalam mengidentifikasi tanaman, kinerja Fang Lin dalam sesi ini sungguh sangat buruk. Meskipun baru permulaan, dilihat dari penampilan Fang Lin, dia tampaknya tidak begitu mahir dalam resep alkimia. Namun, resep obat yang dibuat oleh satu orang itu sangat mengejutkanku. Bukan hanya aku, tetapi juga Tuan Kota Zuge dan 2 wakil Tuan Kota Lu dan Chen, semuanya sangat memujinya. Saat ini, pria parubaya itu berkata lagi. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terkejut dan tertegun. Fang Lin, yang duduk di sana dengan mengantuk, memiliki senyum tipis di wajahnya. Ekspresi Zhao Senkong tiba-tiba berubah, dan alisnya sedikit berkerut. Resep siapa ini? Bahkan ketiga penguasa kota pun memujinya. Bukankah itu terlalu dibesar-besarkan? Banyak orang yang skeptis. Bagaimanapun, kata-kata pria parubaya itu terlalu mengejutkan. Itu hanya resep untuk pil penekan api. Kalaupun lebih sempurna, tidak akan berlebihan sampai ketiga penguasa kota memujinya. Ini bukan ramuan yang sangat langka, ini hanya pil penekan api, dan tidak sulit untuk dibuat. Su Xiaotong tampaknya merasakan sesuatu dan kembali menatap Fang Lin.
Melihat ekspresi malas Fang Lin, dia pun tak kuasa menahan diri untuk tidak menjadi semakin bingung. Pria parubaya itu berhenti dan melihat ke arah Qian Guo. Aksi ini disaksikan oleh semua orang. Mereka semua tampak terkejut dan mengikuti tatapan pria parubaya itu. Bukan Su Xiaotong, juga bukan orang lain, tapi Fang Lin yang malas itu. Ekspresi Li Jianlong dan Li Feng langsung membeku, sementara yang lain juga tercengang. Fang Lin lagi. Bagaimana ini mungkin? Fang Lin dari negara bagian Qian menuliskan 3 resep pil yang berbeda. Semuanya 100% lengkap, tanpa ada yang terlewat atau salah. Semuanya sempurna. Pria parubaya itu berseru. Wow, ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tampak seperti melihat hantu. Itu bahkan lebih mengejutkan daripada saat Fang Lin mengidentifikasi teratai salju kembar sebelumnya. Terutama para alkemis jenius dari 3 kerajaan, mereka semua tercengang dan berdiri di sana dalam keadaan linglung, seolah-olah mereka ketakutan. Hanya Fang Lin yang masih malas dan menguap. Menulis 3 resep untuk pil pencegah kebakaran. Bagaimana mungkin? Dan semuanya adalah resep yang sempurna. Bukankah ini terlalu tidak normal? Ada yang salah. Mungkinkah Fang Lin lebih mengenal pil pencegah api? Semua orang tercengang, banyak yang menunjukkan keraguan. Lagi pula, yang lain hanya menyempurnakan resep itu hingga 90%, tetapi Anda, Fang Lin, langsung menyempurnakannya hingga 100%, dan ketiga resep yang berbeda itu disempurnakan hingga 100%. Zhao Shenkong tiba-tiba berdiri dan berkata dengan muram, saya ingin melihat resep yang ditulis oleh Fang Lin. Guo Zhen juga berdiri dan mengajukan permintaan yang sama. Pria parubaya itu mengangguk. Dia tahu bahwa para jenius yang arogan itu pasti tidak akan menerima kekalahan. Karena mereka ingin menonton, dia akan membiarkan mereka menerima kekalahan itu dengan ikhlas. Pada saat itu, Zhao Shenkong dan Guo Zhen berjalan mendekat dan mulai membaca resep Fang Lin. Selama proses ini, Fang Lin tampak sangat tenang, tanpa rasa khawatir sama sekali, dan senyum tipis di wajahnya. Li Jianlong dan Li Feng keduanya memiliki ekspresi serius. Penampilan Fang Lin sungguh mempesona. Peristiwa itu sangat mengejutkan berulang kali hingga membuat mereka merasakan tekanan luar biasa. Su Xiaotong menatap Fang Lin dengan sedikit terkejut. Meskipun dia tidak bisa mengingat dengan tepat nama Fang Lin, intuisinya mengatakan bahwa pria ini sangat ahli dalam alkimia. Setelah beberapa saat, Zhao Shenkong dan Guo Zhen selesai membaca, dan wajah mereka menjadi lebih jelek. Karena mereka tidak dapat menemukan kekurangan apapun pada resep pil Fang Lin. Ketiga resepnya sempurna, tanpa ada kekurangan yang berlebihan atau hilang. Meskipun mereka sangat tidak mau, Zhao Shenkong dan Guo Zhen sama-sama mengerti bahwa kali ini mereka sekali lagi ditekan oleh Fang Lin. Untungnya, itu hanya makanan pembuka. Selama kita bisa menyelamatkan muka nanti, itu tidak akan jadi masalah besar. Melihat semua orang sudah mulai tenang, pria parubaya itu berkata, sekarang, mari kita mulai. Saya punya setengah resep di sini. Anda perlu menggunakan setengah resep ini untuk menyelesaikan sisa resep. Saya tidak akan memberitahu Anda apa resepnya. Anda harus mencari tahu sendiri. Selagi berbicara, pria parubaya itu meminta 2 diaken untuk membantu membagikan setengah resep. Masing-masing alkemis jenius dari 3 kerajaan menerima setengah resep. Isinya tentu saja sama persis. Itu tergantung pada siapa yang bisa menyelesaikannya. Tes semacam ini sungguh sulit. Lagi pula, tidak seorang pun tahu jenis ramuan apa yang terkandung dalam resep tersebut, jadi sang alkemis harus menilai dan menyimpulkan berdasarkan informasi yang terungkap dari separuh resep tersebut. Bila kesimpulannya salah atau keputusannya salah, maka Anda sepenuhnya berada di jalan yang salah. Oleh karena itu, untuk melengkapi separuh resep ini, hal terpenting adalah terlebih dahulu menentukan jenis ramuannya. Jika Anda salah minum pil di awal, maka semuanya berakhir. Fang Lin mengambil resepnya, melihatnya, dan tahu jenis ramuan apa itu. Lagi pula, dia memiliki latar belakang seorang ahli pil, jadi ujian kecil ini sama sekali tidak sulit bagi Fang Lin. Namun yang lainnya mengerutkan kening. Dikatakan itu adalah setengah resep pil, tetapi kenyataannya hanya sepertiganya. Sebagian besar bahan obat perlu dilengkapi oleh sang alkemis sendiri. Semakin sedikit informasi yang diungkapkan resep, semakin sulit bagi para alkemis untuk mengisi kekosongan. Bahkan seorang jenius seperti Su Xiaotong pun alisnya sedikit berkerut, wajahnya penuh pikiran. Belum lagi yang lainnya, banyak yang menggaruk-garuk kepala, tampak sangat bingung. Fang Lin menunggu sebentar, tetapi melihat belum ada seorang pun yang mulai menulis, ia merasa itu membosankan dan segera mulai menyelesaikan resepnya. Begitu dia mulai menulis, banyak mata orang tertuju pada Fang Lin. Fang Lin ini sudah mulai menulis secepat ini. Mungkinkah dia sudah menentukan jenis ramuan apa ini? Tidak secepat itu, kan? Mungkin saja, dia sangat tidak normal dengan pil pencegah api sebelumnya.
Mungkin tebakannya salah. Jika kesimpulannya benar-benar salah, maka dia akan malu. Semua orang berbicara sekaligus, sebagian penuh harapan pada Fang Lin, sementara yang lain menunggu untuk melihat pertunjukan bagus Fang Lin. Pria parubaya itu menatap Fang Lin dengan heran dan sedikit mengernyit. Meskipun dia sangat terkejut bahwa Fang Lin dapat menulis 3 resep sempurna untuk pil penekan api, kesulitan menyelesaikan resep kali ini lebih besar daripada sebelumnya. Bahkan orang yang paling berbakat pun akan menghabiskan banyak waktu untuk menilai dan menyimpulkan. Agak terlalu sembrono bagimu, Fang Lin, untuk mulai menulis setelah hanya melihatnya sebentar. Meskipun demikian, pria parubaya itu masih memiliki beberapa harapan. Jika Fang Lin benar-benar dapat menyelesaikan resep pil ini dalam waktu singkat, apa artinya itu? Ini menunjukkan bahwa Fang Lin juga memiliki pencapaian mendalam dalam formula alkimia. Begitu Fang Lin mulai menulis, dia tidak bisa berhenti sama sekali. Dia menyelesaikan resep itu dalam sekali jalan, semulus air mengalir. Setelah selesai menulis, Fang Lin tidak menunda dan berjalan lurus ke depan untuk menyerahkan formula pil kepada pria parubaya itu. Yang pertama, Fang Lin merupakan orang pertama yang menyelesaikan penulisan resep ramuan tersebut. Ketika dia selesai, banyak orang belum mulai menulis. Fang Lin menulis begitu cepat, mungkinkah dia punya banyak pengalaman dalam formula pil? Zhuge Chang bertanya pada Su Tua dengan rasa ingin tahu. Su Lao tersenyum tipis, memperlihatkan ekspresi yang tidak dapat dimengerti. Bagaimana aku harus menjelaskannya? Fang Lin bisa dikatakan sangat menguasai ilmu alkimia. Perkataannya langsung membuat lelaki tua bermarga Yan dan Nyonya Gu mendengus dingin, merasa sangat tidak senang. Tetapi betapapun tidak senangnya dia, bahkan lelaki tua bermarga Yan itu tidak berani mengatakan sesuatu dengan santai. Jika dia ditampar wajahnya oleh Fang Lin lagi, dia akan terlalu malu untuk menghadapi siapapun. Beberapa saat setelah Fang Lin selesai menulis, Zhao Shenkong dan beberapa orang lainnya mulai menulis. Namun, dibandingkan dengan efisiensi Fang Lin, kecepatan mereka secara alami jauh lebih lambat. Lagi pula, Zhao Shenkong dan yang lainnya harus menyimpulkan secara perlahan, dan mereka harus mempertimbangkan cukup lama sebelum mereka bisa mulai menulis setiap kali mereka menuliskan bahan obat. Lebih dari 1 jam kemudian, Zhao Shenkong dan Su Xiaotong selesai menulis resepnya, membacanya dengan saksama lagi, dan kemudian menyerahkannya kepada pria parubaya itu. Guo Zhen sedikit lebih lambat, dan tampaknya pencapaiannya dalam formula pil sedikit lebih lemah daripada Zhao Shenkong dan Su Xiaotong. Tapi tidak ada cara lain. Guo Zhen adalah ahli pil racun. Jika dia diminta untuk melengkapi resep pil racun, itu akan mudah baginya. Namun dia tidak cukup baik untuk melengkapi resep ramuan populer ini. Lagi pula, setiap orang memiliki keahliannya sendiri, dan tidak banyak orang yang sesesat Fang Lin. 1 jam lagi berlalu, dan orang-orang secara bertahap menyelesaikan resepnya. Ketika orang terakhir menyerahkan resep kepada pria parubaya itu, semua orang menahan napas, menunggu hasilnya. Pria parubaya itu membolak-balik halaman dengan sangat cepat dan segera membaca ke-30 resep tersebut. Akan tetapi, lelaki setengah baya itu selalu memperlihatkan senyum yang aneh di wajahnya. Baru ketika dia melihat resep pil Fang Lin, senyuman anehnya tiba-tiba menghilang. Saya telah membaca semua resep Anda. Dengan berat hati saya sampaikan bahwa di antara 30 resep, hanya 1 resep yang benar-benar tepat. Kata pria parubaya itu. Ketika kata-kata ini diucapkan, seluruh hadirin terkejut, bahkan Zhao Shenkong, Guo Zhen dan Su Xiaotong tercengang. Hanya 1 orang yang benar. Apakah itu berarti resep yang ditulis orang lain semuanya salah? Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah bahkan karakter seperti Zhao Shenkong, Guo Zhen, dan Su Xiaotong ditulis secara salah? Lalu siapa satu-satunya orang yang sepenuhnya benar? Pada saat ini, banyak orang memandang Fang Lin pada saat yang sama. Mereka melihat Fang Lin tampak tenang dan santai saat dia duduk di sana. Pria parubaya itu tersenyum licik dan berkata, saya yakin kalian semua punya beberapa tebakan tentang ramuan yang tercatat pada separuh resep ini, tapi saya ingin memberitahu kalian bahwa ramuan ini bukanlah ramuan King Xia yang kalian tebak, melainkan ramuan Ziwei. Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah, kecuali Fang Lin, menjadi sangat jelek. Itu tidak mungkin. Seseorang langsung keberatan. Bagaimana mungkin itu Ziwei Dan? Itu jelas resep untuk King Xia Dan. Apakah kamu bercanda? Kita harus diberi penjelasan. Semua orang menunjukkan ketidakpuasan. Banyak yang berspekulasi bahwa itu adalah King Xia Dan, tetapi Anda mengatakan itu adalah Ziwei Dan. Bagaimana mereka bisa mempercayainya? Saya punya pertanyaan, kata Zhao Shenkong. Meskipun suaranya tidak keras, suaranya penuh keagungan. Pria parubaya itu mengangguk. Anda dapat menanyakan pertanyaan apapun yang Anda miliki. Zhao Shenkong berdiri,
Tanpa ekspresi meskipun 12 jenis bahan obat pada resep tersebut adalah bahan tambahan, bahan-bahan tersebut merupakan bahan obat penting untuk memurnikan pil Qingxia. Mengapa dikatakan sebagai resep pil Ziwei? Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, dalam hal ini, saya pikir semua orang memiliki keraguan ini, jadi saya akan membiarkan satu-satunya orang yang menulis resep itu untuk menjelaskannya kepada Anda. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu menatap Fang Lin. Wajah semua orang berkedut, dan ekspresi mereka sangat aneh. Fang Lin lagi. Kenapa Fang Lin lagi? Semua orang berteriak dalam hati, mengapa itu dia lagi? Hal ini telah terjadi berkali-kali, apakah kamu, Fang Lin, ingin menjadi lebih menyimpang lagi? Fang Lin, resepmu adalah satu-satunya yang ditulis sesuai dengan pil Ziwei. Bagaimana kau bisa menentukannya? Pria parubaya itu bertanya. Fang Lin melengkungkan bibirnya. Dia sebenarnya tidak ingin berbicara keras di depan semua orang, tetapi karena seseorang menyebutkannya, dia tidak bisa tidak mengatakan apapun. Pada saat itu, Fang Lin berdiri dengan enggan, dengan ekspresi yang sangat enggan di wajahnya apa yang bisa dikatakan. Di antara 12 jenis tanaman obat, daun tiansing dan tanaman rambat Qinghuo cocok, tetapi cairan obat yang terbentuk setelah keduanya cocok akan bertentangan dengan tanaman obat lain, bunga bihai. Jika tanaman obat ini benar-benar digunakan untuk memurnikan pil Qingxia, itu tidak akan pernah berhasil. Jika jantung ikan aprikot laut ditambahkan, konflik dapat diselesaikan dengan sempurna. Dengan jantung ikan aprikot laut, kita hanya dapat memurnikan pil Ziwei. Setelah mengatakan itu, Fang Lin duduk tanpa menunggu reaksi semua orang. Seluruh tempat itu sunyi, banyak orang masih memikirkan apa yang baru saja dikatakan Fang Lin, sementara beberapa alkemis dengan reaksi lebih cepat telah mengerti. Zhao Shenkong tercengang. Dia berdiri di sana dengan seluruh ekspresinya tampak membeku. Setelah khasiat obatnya cocok, khasiat itu akan bertentangan dengan bahan obat ketiga. Ya, begitulah. Zhao Shenkong bergumam pada dirinya sendiri, dengan sedikit ekspresi enggan di wajahnya, dan duduk dengan tubuhnya yang sangat kaku. Orang-orang lain di negeri Yun terdiam, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan apapun. Pada saat ini, mereka semua tahu bahwa Zhao Shenkong sedang dalam suasana hati yang buruk. Di negara Meng, Guo Zhen memiliki wajah muram, dan seluruh tubuhnya tampak diselimuti kabut hitam. Ketika orang-orang lain dari negara Meng melihat ini, mereka semua segera menjauh, seolah-olah mereka sangat takut kepada Guo Zhen. Su Xiaotong balas menatap Fang Lin, wajahnya penuh kekaguman. Bahkan dia tidak memikirkannya sedalam itu, namun Fang Lin sudah memikirkannya, dan dengan matanya yang tajam, dia menilai bahwa ini bukanlah resep pil Qingxia sama sekali, melainkan resep pil Ziwei. Separuh resep ini sepenuhnya dimaksudkan untuk menyesatkan pemikiran semua orang. Kalau dari awal sudah salah pikir, sesempurna apapun resepnya nanti, pasti salah juga. Sebab, tidak peduli seberapa sempurnanya suplemen tersebut, tetap saja resep tersebut memiliki kekurangan. Kecuali seseorang dapat melihat fakta bahwa khasiat obat akan bertentangan dengan bahan obat ketiga setelah digabungkan, dan kemudian menyelesaikan masalah dan membuat kesimpulan, tidak ada cara untuk menyempurnakan resep pil ini. Ketika Fang Lin pertama kali melihat separuh resep ini, benaknya tak dapat menahan diri untuk menyimpulkan resep pil Qingxia berdasarkan resep itu. Tetapi ketika dia melihat ketiga tanaman obat itu bersama-sama, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Seperti yang diduga, ketiga bahan obat ini adalah perangkap dalam resep pil. Hanya Fang Lin yang melihat di mana jebakan itu berada dan membuat penilaian paling jelas. Namun yang lainnya benar-benar tertipu oleh jebakan ini. Orang-orang seperti Zhao Shenkong, meskipun mereka memiliki tubuh yang ahli dalam pengobatan, pada akhirnya mereka memiliki terlalu sedikit pengalaman. Sekalipun dia memiliki tingkat pencapaian tinggi dalam bidang alkimia, dia tetap akan jatuh ke dalam perangkap jahat seperti itu. Tentu saja, beberapa alkemis berpengalaman tidak akan mudah tertipu dengan cara seperti itu. Jika Fang Lin tidak memiliki pengalaman menjadi Dan Zun di kehidupan sebelumnya, dia pasti gagal. Terus terang, ini bukan hanya ujian pencapaian alkemis dalam formula ramuan, tetapi juga menggabungkan sejumlah besar pengetahuan tentang tanaman. Fang Lin sekali lagi menjadi fokus semua orang. Pada saat ini, bahkan orang yang paling sombong pun menyingkirkan sedikit penghinaan terakhir mereka. Tentu saja, Fang Lin tidak bersinar terang di batu ujian, dan bahkan bisa dikatakan sangat biasa-biasa saja, tetapi dia menunjukkan kehebatannya di konferensi alkemis, dan pusat perhatiannya benar-benar membayangi Zhao Shenkong dan orang lain yang seharusnya paling mempesona. Tidak peduli apapun bakat Fang Lin, pada saat ini, dialah yang paling menarik perhatian. Wajah si tua Su penuh dengan senyuman, dia begitu bahagia hingga dia hampir meluap kegirangan. Sebaliknya, lelaki tua bermarga Yan dan Nyonya Gu memiliki ekspresi muram. Mereka telah mengantisipasi banyak situasi di konferensi alkemis, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Fang Lin akan mengalahkan semua orang.
Zhuge Chang dan dua orang lainnya juga sangat terkejut. Bagaimana mungkin Fang Lin baru berusia sekitar 17 atau 18 tahun, tetapi ia memiliki pengetahuan mendalam tentang tanaman dan resep ramuan. Fang Lin dari negara Qian sungguh menakjubkan. Kita semua meremehkannya. Setidaknya untuk saat ini, anak ini tidak boleh diremehkan. Para alkemis di kota Heiding juga sangat memuji Fang Lin. Selanjutnya, mari kita lihat resep pil spesial. Saya punya resep pil lengkap di sini, tetapi saya perlu mengganti 5 herba. Anda dapat mencoba untuk melihat apakah Anda dapat menggunakan herba lain untuk mengganti 5 herba asli dalam resep tersebut, kata pria paruh baya itu. Seringkali, resep ramuan ajaib tidak statis, terutama yang diwariskan dari zaman kuno. Setelah penelitian dan perbaikan berkelanjutan oleh generasi berikutnya, isi resep mungkin telah banyak berubah dibandingkan dengan waktu aslinya. Ada banyak alasan untuk ini. Mungkin bahan obat tertentu telah punah dan sulit ditemukan, sehingga digunakan bahan lain sebagai gantinya. Dimungkinkan juga untuk menemukan bahan-bahan obat yang lebih baik untuk menggantikan bahan-bahan asli, sehingga khasiat obat dari ramuan tersebut menjadi lebih baik lagi. Singkatnya, dalam banyak kasus, formula pil harus fleksibel dan mudah beradaptasi. Mengganti bahan obat asli dalam formula pil dengan bahan obat lain adalah keterampilan yang harus dimiliki banyak alkemis. Tetapi sebagian besar alkemis muda tidak memiliki dasar yang mendalam seperti itu. Terus terang saja, keterampilan dasar mereka tidak cukup solid. Tanpa usaha dan pengalaman bertahun-tahun, seseorang tidak akan pernah berani melakukan hal seperti itu. Saat ini, pria parubaya ini meminta para alkemis berbakat dari 3 kerajaan untuk mengganti 5 bahan obat asli dalam formula pil dengan bahan obat lain, yang cukup sulit. Hal ini tidak hanya menguji penguasaan sang alkemis terhadap formula ramuan, tetapi juga menguji pemahaman sang alkemis terhadap tanaman dan pohon. Pada saat itu, pria parubaya dan 2 diaken lain dari aliansi alkimia membagikan resep pil kepada semua orang. Resep pil yang diterima setiap orang sama persis, dan 5 bahan obat yang perlu diganti telah diuraikan dan sangat jelas. Setelah melihatnya, Fang Lin sedikit mengernyit. Resep pil ini ternyata adalah pil umur panjang yang sangat langka. Ketika orang lain melihat resepnya, mereka juga terkejut. Seperti namanya, pil umur panjang dapat memperpanjang hidup setelah meminumnya. Ini adalah pil yang sangat populer di mana-mana. Secara logika, ramuan populer semacam ini seharusnya tidak dianggap sebagai ramuan langka, tetapi kuncinya adalah bahan-bahan obat yang dibutuhkan untuk ramuan umur panjang ini terlalu langka dan sangat sulit untuk disempurnakan, dengan tingkat kegagalan yang sangat tinggi, sehingga sangat sedikit alkemis yang akan mencoba menyempurnakannya. Rentang hidup manusia terbatas, dan memulai jalur kultivasi juga berarti terus-menerus menjadi lebih kuat dan meningkatkan rentang hidup seseorang. Namun, jika seseorang tidak sungguh-sungguh berkultivasi hingga mencapai alam keabadian, pada akhirnya ia tidak akan bisa lolos dari kematian. Beberapa orang dari generasi tua yang kuat, meskipun mereka memiliki kekuatan besar, namun mereka sudah tua dan lemah dan menghadapi masalah hampir habisnya umur. Oleh karena itu, pil umur panjang menjadi penyelamat hidup mereka. Fang Lin tidak tahu bahwa di era ini, satu-satunya ramuan yang dapat memperpanjang hidup adalah ramuan panjang umur yang dilihatnya sekarang. Namun, ada 2 resep untuk pil umur panjang, dan Fang Lin dan yang lainnya hanya melihat satu di antaranya. Tentu saja, dalam benak Fang Lin, dia langsung dapat memikirkan lebih dari selusin resep untuk memurnikan pil umur panjang, yang jauh lebih maju dari era ini. Menggunakan pil umur panjang untuk menguji kita. Apa tujuannya? Apakah Anda mencoba mengembangkan lebih banyak metode untuk menyempurnakan pil umur panjang? Fang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Sejujurnya, ujian ini terlalu mudah bagi Fang Lin. Belum lagi 5, bahkan 50 ramuan obat alternatif yang bisa dipikirkan. Namun, Fang Lin agak waspada terhadap niat di balik pil umur panjang ini. Menurutnya, ini mungkin bukan ujian yang sederhana. Tuan Kota, bukankah tidak pantas untuk merilis resep pil umur panjang seperti ini? Chen Mu berkata kepada Zhuge Chang dengan suara rendah, dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Ekspresi Zhuge Chang juga tidak tenang. Saya juga punya kekhawatiran yang sama, tetapi masalah ini bukan sesuatu yang bisa kita putuskan. Itu sudah diatur oleh atasan. Chen Mu mengerutkan kening sepertinya rumor itu benar. Aku khawatir umur orang besar itu tidak akan lama lagi. Zhuge Chang menggelengkan kepalanya. Semuanya hanya rumor, tidak ada yang tahu. Ini masalah antara orang-orang penting, kita hanya harus mengikuti perintah. Lu Wei di samping melengkungkan bibirnya dan berkata, ada terlalu banyak hal yang terjadi di sana. Zhuge Chang dan Chen Mu keduanya menatapnya dari samping. Hanya orang ini yang bisa begitu tidak terkendali. Kalau mereka jadi mereka tidak akan berani mengatakannya. Pada saat ini,
Para alkemis jenius dari 3 kerajaan semuanya sedang memikirkan 5 ramuan mana yang akan digunakan untuk menggantikan 5 ramuan asli dalam resep pil. Saat melakukan penggantian, aspek paling penting yang perlu dipertimbangkan adalah menjaga agar khasiat obat pil tidak berubah. Ini adalah prasyarat yang paling penting. Jika Anda mengganti bahan obat dan khasiat obat dari formula pil berubah, maka itu tidak akan ada artinya. Saat mengganti bahan obat, perlu untuk mempertahankan sifat obat pil. Lebih jauh lagi, kita perlu mempertimbangkan apakah akan ada konflik dengan residu obat lain dalam formula pil, dan membuat kesimpulan yang lebih mendalam. Semua aspek harus dipertimbangkan secara cermat, dan baru setelah memastikan tidak ada masalah, kita dapat benar-benar melakukan penggantian. Hanya seorang alkemis yang dapat benar-benar memahami kesulitan yang terlibat. Pada saat ini, sebagian besar alkemis jenius di 3 kerajaan kebingungan. Jika mereka diminta untuk mengganti 1 atau 2 tanaman obat saja, mereka mungkin dapat menemukan caranya. Tetapi meminta mereka mengganti 5 tanaman obat sekaligus terlalu sulit. Kurangnya pertimbangan akan berujung pada kegagalan dalam segala aspek. Para jenius seperti Zhao Shenkong, Guo Zhen, dan Su Xiaotong semuanya tenggelam dalam pikirannya saat ini. Fang Lin tidak mulai menulis. Ia juga mempertimbangkan 5 ramuan obat mana yang akan digunakan sebagai pengganti. Setelah berpikir lama, melihat bahwa belum ada seorang pun yang mulai menulis, Fang Lin sudah memikirkannya matang-matang, jadi ia tidak ragu-ragu dan mulai menulis. Lihat, Fang Lin sudah mulai menulis. Apakah dia sekuat itu? Siapa tahu, orang ini sudah mengejutkan kita berkali-kali. Semua orang membicarakannya dan banyak di antara mereka yang menaruh harapan penuh pada Fang Lin. Lagi pula, Fang Lin telah tampil sangat baik sebelumnya, dan mereka berharap Fang Lin akan tampil lebih hebat lagi. Melihat Fang Lin mulai menulis, Zhao Shenkong mengerutkan kening, Guo Zhen tampak muram, dan Su Xiaotong tampak terkejut. Adapun yang lainnya, mereka semua berwajah masam dan tampak sangat gelisah. Tidak mungkin, mereka tidak dapat memikirkan petunjuk apapun, tetapi melihat Fang Lin sudah mulai menulis, mereka tentu saja merasa tertekan. Pria parubaya itu memperlihatkan ekspresi penuh harap. Menurut pendapatnya, Fang Lin seharusnya menjadi orang yang memiliki harapan terbaik untuk mencapainya di antara semua orang. Setelah beberapa saat, Fang Lin berdiri dan menyerahkan resep itu kepada pria parubaya itu. Pada saat ini, Zhao Shenkong, Guo Zhen dan Su Xiaotong juga mulai menulis. Tapi jumlahnya hanya 3, sungguh tidak ada cara bagi yang lain untuk melakukannya. Itu terlalu sulit. Pria parubaya itu melihat resep Fang Lin dan ekspresinya langsung berubah. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia bergegas menghampiri Zhuge Chang. Resep itu diberikan kepada Zhuge Chang, yang melihatnya dan menjadi marah. Zhuge Chang juga sedang memegang formula pil, lalu sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Apa yang telah terjadi? Seseorang bertanya dengan bingung. 360.